Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit demam berdarah dengue atau yang sering disebut DHV. Penyakit ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi di Indonesia, terutama saat musim hujan. Yuk kita pelajari bersama apa itu DHV, bagaimana gejalanya, serta pencegahannya. Demam berdarah dengue adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Artinya, saat nyamuk menggigit seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue, nyamuk itu bisa menular bagi orang lain. Penularan DHV terjadi ketika nyamuk Aedes menggigit penderita yang sudah terinfeksi virus dengue, lalu menggigit orang lain. Ciri-ciri nyamuk penyebar virus dengue yaitu berwarna hitam dengan belang-belang putih di tubuhnya, bertelur di air yang menggenang, jangkauan terbangnya rata-rata 40 meter. Gejala demam berdarah di Indonesia yaitu demam tinggi, nyeri kepala dan otot, ruam di kulit, memar bintik, kemerahan, nyeri perut, mual dan muntah, pendarahan spontan seperti gusi, berdarah, mimisan, dan lain sebagainya. Pemeriksaan laboratorium untuk memastikan DHV dilakukan pemeriksaan dengan hasil tes seperti trombosit menurun, leukosit menurun, hematokrin, dan hemoglobin menurun. Jika ada gejala demam berdarah, segera lakukan banyak minum air putih, kompres untuk menurunkan panas, minum obat penurun panas seperti paracetamol, dan segera ke fasilitas kesehatan jika demam tidak turun dalam 3 hari, atau pasien tampak lemas, muntah terus-menerus dan tidak mau minum. Demikian, kita harus waspada akan adanya penyakit DBD dengan cara melakukan upaya pencegahan demam berdarah atau DBD dari diri sendiri dan orang di sekitar rumah agar penyakit ini tidak semakin menyebar luas. Lakukan 3M+ langkah mencegah demam berdarah dengue dengan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi jadi tempat nyamuk berkembang biak. Langkah plus yang bisa dilakukan adalah menggunakan lotion anti nyamuk. Selanjutnya, langkah plus yang bisa dilakukan adalah menanam tanaman pengusir nyamuk. Melakukan gerakan satu rumah jumantik juru pemantau jentik dengan menentukan satu juru pemantau jentik untuk memantau dan memberantas jentik di rumah sendiri. Bisa juga dengan menabur bubuk abate, memelihara ikan pemakan jentik, dan melakukan fogging bila diperlukan. Mitos dan fakta tentang DBD. Mitos: nyamuk penyebab DBD berkembang di air kotor. Faktanya, justru nyamuk Aedes aegypti lebih suka hidup di air bersih yang bergenang lama. Selanjutnya, mitos kalau demam sudah turun berarti sembuh. Faktanya, justru bisa jadi sedang memasuki fase kritis. Jadi tetap waspada, jangan anggap remeh. Selanjutnya, mitos DBD hanya terjadi di kota besar. Faktanya, nyamuk Aedes bisa hidup di daerah pedesaan maupun perkotaan selama ada tempat penampungan air bersih yang terbuka. Selain perawatan medis, dukungan keluarga juga sangat penting dalam pemulihan pasien DBD. Pastikan pasien mendapatkan cukup cairan seperti air putih, jus buah, atau oralit, dan berikan makanan bergizi terutama yang tinggi vitamin C dan zat besi untuk membantu pembentukan sel darah baru. Istirahat total di rumah. Jangan lupa juga untuk selalu memantau tanda bahaya seperti muntah terus-menerus, pendarahan, atau pasien tampak sangat lemas. Itu tanda harus segera dibawa ke rumah sakit. Dampak sosial dan ekonomi DBD. Demam berdarah dengue tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat seseorang terkena DBD, ia tidak bisa bekerja atau bersekolah selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Hal itu mempengaruhi produktivitas keluarga dan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Menurut data Kementerian Kesehatan, setiap tahun Indonesia kehilangan ribuan dari hari kerja akibat kasus DBD. Jadi, mencegah satu kasus DBD bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menghemat biaya dan menjaga kesejahteraan keluarga.
Peran media dan komunitas dalam edukasi DBD. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, media dan komunitas masyarakat juga punya peran besar dalam menyebarkan informasi tentang DBD lewat media sosial, radio, hingga grup WhatsApp warga. Pesan-pesan sederhana tentang 3M Plus bisa disebarluaskan dengan cepat. Kita semua tentu berharap di masa depan demam berdarah dengue bukan lagi ancaman di Indonesia. Dengan edukasi yang terus berjalan, teknologi pengendalian yang semakin canggih, serta kesadaran masyarakat yang meningkat, harapan itu bisa jadi kenyataan. Bayangkan, jika setiap rumah, sekolah, dan lingkungan menerapkan 3M Plus dengan disiplin, maka rantai penyebaran virus dengue bisa terputus sepenuhnya. Mari kita wariskan kepada generasi berikutnya bukan cerita tentang wabah DBD, tapi kisah keberhasilan bangsa dalam mengalahkan penyakit tropis yang satu ini. Jaga bersama demam berdarah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan 3M Plus secara rutin. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.